Indonesia. Hai, kaget gue. Hai. Hai Indonesia, kembali kami berdua berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kenapa kaget, Rin? Lagi itu disuruh browsing tadi. Tiba-tiba hai. Hai. Nggak dengar kata action ya? Samar-samar. Tadi habis Renia soalnya lagi browsing-browsing soal Nugi ya, Rin. Tadi kan kita udah puterin lagu Nugi ya Mbak ya. Aduh ini aku Dia penasaran The Dance Company itu apa? ya. Paham. Tapi nanti deh setelah ini aja aku tergagap-gagap jadinya. The Dance Company. Tapi apa namanya, kita nggak ngomongin The Dance Company-nya, nggak ngomongin Nugi-nya. Kita ngomongin soal dehidrasi. Ini kursi gue yang ketinggian apa kursi Reni yang pendek sih? Gue kayaknya kependekan deh. Ini dia ngelawak. Aduh. Ya, Maaf pemirsa. Aduh, ini agak-agak. Nah, oke. Oke. Apa Mbak Risa? Dehidrasi. Oh, dehidrasi. Dehidrasi. Tanda-tandanya tuh apa aja Mbak kalau mamanya kita mengalami dehidrasi? Tanda-tanda awalnya merasa haus dan pusing. Hausnya tuh haus berlebihan ya mungkin ya? Enggak sih, kalau aku yang paling ini, kalau ke kamar mandi, kalau buang air kecil, itu pasti warnanya keruh, kuning, yellow, Oh, itu yellow sama tanda. kuning sama. Oh, oke, itu warna dari warna urin aja bisa ketahuan Oh, ya bisa Mbak ya. ketahuan. Kita lagi mengalami dehidrasi, terus urinnya Kamu juga. perhatiin nggak sih kadang? Iya, I do. Selalu. Kalau ingat. Agak repot juga habisnya. Kalau aku selalu soalnya. Mbak tunggu Mbak. Tapi kenapa tanda-tanda awalnya tuh juga jarang buang air kecil ternyata. Jadi selain urinnya juga warnanya lebih gelap. Yang bagus kan kalau bening ya katanya ya. Kalau mamanya kita buang air kecil itu menandakan kita sehat tidak dehidrasi itu kalau urin kita berwarna bening terus tidak berbau. Nah tapi justru orang dehidrasi itu juga jarang buang air kecil sedikit ya karena jarang minum ya apa juga mau dibuang kali ya gitu ya. Bener. Kalau aku selain itu sama ini biasanya pusing. Kalau udah pusing banget, yang pertama aku lakuin, gue hari ini udah minum belum ya? Satu. Soalnya kan disarankan 8 gelas ya kalau aku nggak salah sehari. Cuma sebenarnya ada hitungannya sendiri tergantung berat badan. Kayak aku sama kamu, kebutuhan air minumku jauh lebih banyak daripada kamu. Oh gitu. Bahkan kalau nggak salah sempat adalah viral kok di YouTube itu, orang menurunkan berat badan tuh dengan terapi air minum putih. gitu. Tapi itu tadi kebutuhannya tuh ternyata dia itu lebih dari 2 liter sehari karena badannya gemuk kan. Nah dia ikutin itunya, ada hitungannya cuman aku lupa. Itu tanpa makan sama sekali Nah Mbak? dia tetap makan, tetap tapi makan. dibantu dengan konsumsi minumnya Lebih banyak. Jadi porsi makannya mengecil, berkurang. Oh bener. gitu. Karena dulu waktu aku zaman masih sekolah gitu ya, kan gemuk gitu, terus habis itu kata mama, yaudah kalau lapar minum. Kesian. Karena kadang kita nggak bisa bedain sebenarnya kita haus atau kita kita beneran lapar atau sebenarnya karena kita haus. Really? Masa sih kalau aku lapar? Enggak. Ketika kita haus kadang kan kita pengen ngemil. Padahal kita sebenarnya cuma karena kita kurang minum aja. Oh gitu ya? Ketika kita haus rasanya pengen ngemil. Kadang ada yang kayak gitu. Kamu nggak sadar kalau keinginan kamu tuh sebenarnya pengen minum. Oh gitu. Iya sih.
Iya sih, probably ya gitu karena basicnya kan aku memang nggak doyan ngemil juga ya. Jadi cuman ada momen-momen waktu-waktu yang tiba-tiba kok aku kepengen banget makan sesuatu yang coklat. Anything tap coklat pokoknya gitu. Either es krim kah atau coklat kah atau apa pokoknya kepengennya coklat gitu. Apa mungkin kayak kayak gitu maksudnya Mbak Lisa? Bisa. Karena ini aku kalau ini ya, baca dari The Asian Parents, ada laman gitu The Asian Parents. Ternyata dehidrasi atau kurang minum dapat mempengaruhi suasana hati atau mood itu tadi. Jadi craving gitu kan, kita kan kayak pengen apa segala macam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena air merupakan komponen penting bagi tubuh. Ingat bahwa 2/3 dari tubuh kita itu tersusun dari air. Itu yang pertama, termasuk diantaranya otak, yang mana 75% dari bagian otak kita itu adalah air. Jadi kalau kita kekurangan air udah pasti lemes dan loadingnya lama. Kayak yang di iklan salah satu air mineral itu kan. Tapi kan diung. Iya kan? Oh jangan-jangan itu gue kan sering ngelola ya. Jangan-jangan tuh ya mungkin karena itu ya kurang air. Tapi iya sih Mbak, gue termasuk orang yang jarang minum air. Kenapa? Nggak tahu gue. Peminum kopi mungkin ya. Karena itu kali. Jadi agak suka lupa. Cuman sekarang lagi menggalakkan minum air putih setelah mengalami kulit kekeringan. Itu nah itu efeknya tuh. Benar. Nggak sadar kan? Iya sampai kayak, aduh ngeri deh. Nggak ganti kulit tapi kayak apa istilahnya anak-anak Apa? Aku lupa deh gue tuh Kurang minum air putih. Yes. Oh ya minum dulu deh. Ingat 75% bagian otak kita itu break out terdiri kulitnya jadi break out. Oke, break out. Nah, air juga memegang peranan penting dalam sistem metabolisme tubuh manusia, mulai dari pembentuk sel, pengatur suhu dan tekanan darah, hingga sebagai media transportasi nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Seperti itu. Jadi segitu pentingnya air putih. That's why kita disarankan itu sebenarnya berapa? 2 liter apa 2,5 liter? 2 liter ya? 2 liter sehari. Cuman balik lagi ada beberapa yang tergantung berat badan. Karena kan kebutuhan berat badan orang kan beda-beda ya. Seperti itu. Oke, nah terus. Nah buat yang nggak suka minum, kan ada tuh beberapa temanku, kenapa sih lo nggak suka minum air putih gitu? Nggak enak rasanya. Dulu aku merasakan seperti itu juga, suka apa ya, kalau minum air putih rasanya mual gitu. Jadi maunya tuh minumnya airnya dingin. Ada gitu. yang seperti itu. Tapi sekarang aku udah mulai, aku bermutasi seperti corona. Aku akhirnya bermutasi seperti corona. Sekarang aku udah bisa minum air putih adem, air putih es. Malah jarang sekarang minum air putih dingin. Cenderung lebih suka air putih es sama air putih dingin itu apa bedanya ya? Maksud aku meralat. Aku sebetulnya hanya meralat aja gitu. Air putih dingin udah mulai jarang, justru lebih suka minumnya air panas atau yang hangat. Oh gitu. Nah kalau bangun tidur tuh bagus tuh minum air putih hangat. Oh gitu ya? Karena membantu pencernaan. Oh oke. Aku Biar catat deh cepat Mbak. ke belakang. Ke belakang taunya bikin nasi goreng. Ya karena Anda hobi masak, kalau saya kan hobi makan. Nah, buat teman-teman yang nggak suka minum air putih, itu ada infused water. Everyone pasti ngerti, everybody pasti tahu minuman ini. Iya. Ya kan, ini kan sempet tren lama banget tuh di tahun 2000-an berapa itu ya. Tren tuh 2012, 2013, 14 tuh. Iya. Tren banget. Tiba-tiba infused water, semua orang beli botol. Segala macam ukuran botol tuh ada ya gitu, dari yang mulai bisa masuk potongan buah jeruk lemon sampai yang bakso beranak juga bisa tuh masuk gede-gede banget akhirnya tumblernya. Itu sempat bingung kan, ada yang infused water bikin dari sore buat pagi. Ada yang bikin pagi buat sampai siang kayak gitu kan. Aku dulu sempat bingung. Sampai akhirnya itu sebenarnya memang tergantung. Apa tuh Mbak?
Apa namanya, dia tuh boleh berapa kali refill sih sebetulnya infused water itu? Aku sih nggak ini, setauku sih setelah rasanya sudah mulai berubah dari rasa itunya tuh udah harus ganti. Oh gitu. So kemarin kan ceritanya nih aku Kamu kan kemarin ikutan detox. detox. Nah, tapi detoxnya ini jus buah gitu kan. Dalam 1 hari aku ikut kemarin detox tuh 3 hari. Terus udah gitu setiap hari aku dikirimin sama dokternya satu pack, 1 kotak isinya 6 botol jus buah-buahan macam-macam, harus habis dalam 1 hari gitu, termasuk 1 botol infused water. Nah, kalau dari dokter detox aku itu bilangnya infused water ini bisa di refill sampai 2 kali aja gitu. Jadi ya mungkin Iya kan, kalau lemon misalnya siram sekali ya maksimal 8 jam kan itu kan. Setelah 8 jam terus habis gitu kamu isi lagi, pasti rasanya juga udah gak enak kan. Mbak Lisa pernah meraktekin. Kalau aku jujur aku belum pernah sih. Kalau infused water aku pernah. Nah, apa rasanya? Maksudnya ke badan tuh apa efeknya yang Mbak Lisa rasain yang signifikan? Zaman itu sih yang pasti aku nggak gampang sakit. Aku sih kebetulan yang aku pakai itu lemon. Lemon, terus aku anggur pernah coba, sama timun. Anggur? Anggur, grape. Oh ya? Aku cobain, iseng aja. Oh, soalnya agak aneh tuh Mbak. Jarang loh aku ada orang biasanya kan lemon, terus timun sama jeruk nipis, daun mint gitu-gitu. Nah, ini anggur, kenapa Mbak Lisa waktu itu ide Iseng anggur? aja sih. Oh, Karena iseng adanya aja. anggur. Oh. Jadi infused water itu tergantung buah yang ada aja juga nggak apa-apa. Kalau aku, Mungkin pisang. Nah, kalau itu kan nggak mungkin. Kalau itu harus bikin smoothies. Itu smoothies. Tapi yang aku rasain itu, yang pasti imun ya. Imun badan lagi lebih bagus. Terus ke belakang lebih enak. Oh itu 2 itu yang berasa banget. Yang di aku ya. Ya kan aku suka nggak ngerasa. Ya udah. Enak aja gitu kan, minum lebih itu aja. Soalnya kan waktu itu aku lagi produksi itu, ya you know ya, kalau produksi zaman itu pasti nyampur sama orang ngerokok apa segala macam kan di Jam ruangan. kerja nggak beraturan. Lebih ke arah kayak gitu. Dan Itu lebih enak. karena apa namanya, gejala-gejala flu tuh udah sangat-sangat umum ya kalau kerjaan bener, kalau- lagi kayak gitu betul. ya. Terus godaan minum air putih kan jadi nggak ada, karena kan kita selalu disuguhin kopi. Iya betul. Ya kan, bisa sehari itu berapa gelas kita minum kopi Iya, kalau lagi teh. produksi. Kopi itu terus walaupun dibawain sih 1 botol gede air mineral gitu, cuman nggak kesentuh juga pada akhirnya gitu. Nggak tahu, aku cobain itu tuh. Nah, Infused water, oke. ini ternyata di lamannya theasianparent.com ini ada manfaat infused water. Apa aja tuh, Ren? Manfaatnya yang pertama itu yang jelas dan pasti adalah untuk mencegah dehidrasi. Terus bisa jadi alternatif buat orang yang tidak suka minum air putih. Nah, itu. Nah, dengan begitu bisa menghindari dehidrasi. Jadi mungkin kalau namanya air putih plain gitu aja, buat sebagian orang ya bawaannya jadi enak gitu ya. Kalau mamanya infused water ini kan karena ada rasa buahnya, jadi it taste different aja mungkin gitu. Iya kan banyak ya. Yang Yes. tadi kita bilang tuh, Iya. kamu sendiri juga pernah seperti itu. Gitu. Nah, terus yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Wow. Nah, ini bisa jadi alternatif jika kita kecanduan mengkonsumsi minuman beraroma manis, maka infused water bisa menjadi penggantinya. Selain tanpa gula, yang tentunya dapat berdampak Coba minum air putih dulu. Iya, dapat berdampak pada penurunan berat badan secara berkelanjutan. Minuman infused water juga mampu menciptakan efek perasaan kenyang. Efek perasaan kenyang ini kalau diartiin dari bahasanya halu bukan? Sugesti bukan sih, enggak ya? Enggak. Beda. Jadi, iya. Nanti aku sambil cari ya kenapa Oke. sih itu.
Nah, Terus? perasaan kenyang. Jadi kita selalu merasa kenyang karena dia bukan terlalu banyak, karena kita minum air lebih banyak daripada kita mengkonsumsi makanan atau minuman manis gitu. Jadi rasa kenyang di lambung tuh lebih long lasting mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga, mendukung perawatan kanker. Oh, oke. Nah, pasien yang menjalani pengobatan kanker harus nggak boleh terdehidrasi. Nggak boleh terhidrasi dengan Tidak boleh dehidrasi. gimana sih nih? Aku Nggak. kok ribet banget. Pasien yang menjalani pengobatan kanker harus tetap terhidrasi dengan cukup. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi infused water. Membantu pasien kanker terhidrasi tanpa takut adanya penambahan gula atau bahan kimia lain. Yes. Ya, karena gula itu makanannya kanker. Sel kanker ya Mbak ya. Dan orang kalau lagi perawatan kayak kemo, radioterapi yang kayak gitu-gitu kan mereka sel-selnya tuh yang bagus pun ikut ini ya, ikut rusak gitu kan. Jadi sama sekali nggak boleh kena. Aduh, aku kenapa sih selalu skip kata-kata itu, kalau lagi aku butuhkan dia cus hilang. Nanti tiba-tiba balik lagi. Itu ngeselin banget itu. Kenapa begitu? Ini kayaknya iklan air mineral botolan itu kayaknya terinspirasi dari Renia. Aduh, radikal bebas, nggak boleh gitu. Nah itu dia tuh kan suka kayak gitu. Nah, anggur kan ini bagus untuk radikal bebas. Iya bisa itu. Jadi resepnya Mbak Lisa bisa tuh diikutin pemirsa. Tiba-tiba infused waternya pakai anggur. Dan aku yakin kayak sebelum airnya habis, anggurnya habis duluan deh. Ya enggak? Kan dibelah, dipotong, nggak. Kalau bikin infused water nggak mungkin dimakan lah. Kan ditaruh di situ emang direndam biar airnya kecampur sama sari-sari buahnya itu. Tapi ada rasanya nggak? Kalau mau minum terus diobok-obok. Enggak kan bisa itu kan lubang. Lubang itu kan gede, Enggak, Mbak. aku pakai botol. Nggak pakai botol yang kan yang tren waktu itu kan botol yang ada apa? Kotakannya gitu iya, kan, ya, terus buahnya taruh situ, ntar tinggal dicabut. Enggak, aku mah cemplung. Oh gitu, jadi nggak dicemili. Oh enggak ya. Ada soalnya habis itu tak buang. Nah rasanya sendiri coba aku tanya Mbak Lisa deh, kalau infused water dengan anggur rasanya apa? Ada manisnya. Oh oke. Beda sama lemon ya. Kalau lemon tuh ada sepet ya. Bahasa Indonesia sepet Mbak, apa ya? BTW, tapi kan anggur itu kan mengandung gula ya. Maksudnya Tapi kan termasuk buah. fruktosa, bukan gula. Gula Nggak banyak kan? Kok udah tahu topping sih, kayaknya belum semua deh. Emang udah berapa sih durasi? Jadi tunggu nanti. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas, baca dulu. Nah yang keempat detoksifikasi alami tanpa kita sadari. Infused water membantu kita mendetoks tubuh karena air mineral yang sudah tercampur dengan sari buah-buah terbukti ampuh dalam menyerap dan membuang racun yang ada dalam tubuh melalui keringat dan urin gitu. Nah yang terakhir, ini penting. Belum yang terakhir, kan iya. ada 11. Oh iya, jatah aku, berarti yang terakhir untuk jatah aku baca. Yaitu untuk anti aging. Hai perempuan di mana-mana. Yang kelima, fungsinya infused water itu adalah untuk anti aging. Selain membantu detoksifikasi, infused water juga membantu mencegah penuaan dini. Rutin mengkonsumsi dengan aneka buah yang mengandung antioksidan tinggi seperti beri-berian. Karena strawberry gitu ya. Strawberry, blueberry, blackberry. Blackberry merek gitu. Karena antioksidan yang ada dalam buah ini sangat ampuh menangkal radikal bebas. That's the word. I've been searching dari tadi, taunya ada di sini dia. Dan ngomongin radikal bebas, anti aging. Madonna is orang yang anti agingnya tinggi banget ya. Serius. Umurnya 62 tahun loh dia itu. Emang Tapi kayak lihat apa deh sih badannya deh. Kalau body iya, dia kan workoutnya gila-gilaan, Mbak. Nggak ada lemaknya, badannya kering banget. Oh iya. Lihat aja. Tapi keriputan enggak? Keriput itu bukan keriput yang glambiar gitu loh, apa sih? Jadi cuman kayak
Beda deh pokoknya, kamu harus, aku tuh sampai jealous banget. Maksudnya gila 62 tahun badannya masih bagus. Ya, Tapi dia even se-workout ya, tapi dia bener-bener loh. tapi dia dibantu nggak sama Makanan sih pasti, nutrisi. nggak ada ini, nggak ada kayak oplas-oplasan gitu. Wah itu saya nggak tahu. Gosip banget ya kita mulai kalau ada perempuan disuruh ngobrol gosip yang ada. Ya wes, Ya nah, udah. sebelum ini mungkin boleh diputerin lagunya Madonna, Oke. Frozen, jadi Frozen. Oke, Frozen. Nggak minum infused water. Kami akan kembali lagi di segmen 2 masih di Hai Indonesia bersama saya Lisa Renia, di Mata Milenial Indonesia TV. matanya Indonesia.